Pemirsa, skuad Garuda Muda Indonesia saat ini masih berduel melawan Gajah Perang Muda Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan skor imbang 1-1. Seperti apa suasana di sana? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Iman Fajar. Selamat malam Iman, bagaimana situasi jalannya pertandingan di GBK? Ya, selamat malam Feli dan juga pemirsa. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta kembali bergemuruh usai Jens Raven berhasil menyamakan kedudukan yang menjadikan skor 1-1 antara laga Indonesia melawan Thailand dalam semifinal ASEAN Championship U23 di tempat kami melaporkan saat ini. Adapun tadi Jens Raven ini mencetak gol di menit ke-84 setelah sebelumnya Thailand tadi sempat mencetak gol di menit 60 melalui sontekan dari Yotsakon Burafa yang kemudian berhasil dibalas oleh Jens Raven di menit 84. Dan kalau kita melihat bagaimana jalannya pertandingan tadi pemirsa, di babak pertama antara Indonesia maupun Thailand ini sama-sama melakukan jual beli serangan. Baik kedua tim ini sama-sama menyerang dan juga bertahan cukup baik sehingga babak satu ini berakhir dengan skor 0-0. Kemudian memasuki ke babak kedua, Thailand memanfaatkan skema counter attack yang membuahkan hasil di menit 60 dan juga Yotsakon Burafa kemudian berhasil mencetak gol dan membawa Thailand unggul 1-0. Namun keunggulan Thailand ini tidak menyurutkan semangat dari para supporter timnas yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka tetap menyanyikan semangat-semangat yang ditujukan kepada anak asuhan dari Gerald Van den Berg yang kemudian bisa membuahkan hasil di menit ke-84 setelah Jens Raven tadi melakukan gol melalui sundulan yang memanfaatkan assist dari Raihan Hanan. Dan kalau kita lihat juga tadi di menit 77 pemirsa, tadi Gerald Van den Berg melakukan pergantian pemain yang cukup unik di mana ada 3 defender yang dimasukkan secara bersamaan. Ada Muhammad Ferrari, ada Alvarez Buffon dan juga Brandon Schoenemann. Ini tiga-tiganya memiliki sifat ataupun juga karakter yang bertahan. Dan juga kita melihat bagaimana kalau dari skema yang ingin dimainkan oleh Gerald Van den Berg ini berarti timnas Indonesia ingin memanfaatkan bola-bola atas dan kemudian terbukti tadi di menit 84 melalui sepakan pojok yang ditendang oleh Raihan Hanan mampu dimanfaatkan oleh Jens Raven. Dan dengan kehadiran beberapa pemain bertahan yang tentunya memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, ini kemudian memberikan opsi bagi timnas Indonesia untuk dapat memenangi duel-duel udara. Dan kalau kita lihat juga yang digantikan tadi ada Dominikus Dion, kemudian juga Ahmad Maulana Syarif, kemudian juga Rahmat Arjuna. Ini merupakan pemain-pemain yang merupakan tipe-tipe pemain yang cukup menyerang, kemudian digantikan oleh pemain-pemain bertahan yang memiliki postur yang cukup tinggi. Dan kemudian juga tadi di akhir laga sempat juga Frankie Misa digantikan oleh Hoki Caraka. Ini menandakan bahwa timnas Indonesia ini sangat ingin memenangkan laga semifinal antara Indonesia melawan Thailand pada malam hari ini, karena kita tahu juga sebelumnya tadi sore di laga semifinal yang satu lagi antara Vietnam melawan Filipina ini juga dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 2-1 sehingga Vietnam ini sudah menantikan bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan Thailand yang nantinya akan bertemu mereka Vietnam di partai final pada Selasa minggu depan. Dan untuk tim yang kalah pada malam hari ini antara Indonesia dan Thailand ini juga tidak berhenti begitu saja perjuangannya, karena memang masih ada partai perebutan tempat ketiga melawan Filipina pada hari Senin mendatang. Tentu kita berharap timnas Indonesia bisa melaju ke final dan juga menjadi juara berlanjut. Baik, terima kasih banyak Iman Fajar atas laporan Anda. Selamat bertugas dan juga mendukung timnas Indonesia secara langsung di sana. Terima kasih.